resmi secara legal mengurusi AI. Nah, malah yang tadinya mengurusi yang lain malah mengklaim mereka bisa menghandle AI. Memang secara rumpun keilmuan kami di informatika, computer science ya, apalagi FIT gitu. Ya memang beririsan semuanya Pak Bayu. FTE juga beririsan gitu. Hanya saja kan kayak kemarin ya Pak Rajif paham ya waktu diminta narasumber dari Telkom, eh, Pak Rajif sampai bilang masukkan lagi gitu ya. Saya cuma bilang saya dan Prof Agus kebetulan masih menjalankan kode etik lah gitu kira-kira. Kode etik kami itu bahwa COE kami hanya AI fokus utamanya, walaupun di dalamnya ada 3 orang yang memang cyber security, tetapi kami paham ada COE di bawah RI1 yang jauh lebih banyak di dalamnya orang-orang cyber security, jadi kami tidak ngambil gitu. Misalnya begitu contohnya. Jadi hanya saja ini akan sangat berpengaruh kalau terlalu dibiarkan gitu ya. Artinya mungkin perlu ada konsolidasi antar RI atau seperti apa begitu ya. Karena semangatnya sendiri kalau saya waktu dipilih dan Prof Agus dipilih juga itu dipanggil Pak Warek itu selalu bilang nanti proyek jangan makan sendiri ya, bagi-bagi ya. Kami udah melaksanakan nih bagi-baginya ke AIS, ke Catis gitu ya. Udah dari sejak tahun lalu, cuma ternyata kok lama-lama ya. Nah, cuma bukan satu ini ya, bukan lembaga ya, mungkin oknum atau individu orang di dalamnya yang kemudian tidak apa-apa gitu. Cuma karena kita ingin bangun ekosistem yang ideal gitu ya. Karena riset institut kan ngurusinya tidak hanya riset dan project gitu ya, tapi kan ini membangun etika akademisi yang lebih baik menurut saya dan Prof Agus gitu kira-kira. Mungkin memang bukan ranah Pak Bayu dan Pak Haji untuk mengomentari ya, paham, tapi mungkin bisa disampaikan lah, ini bagian dari kekhawatiran kami ya sebenarnya di AILO gitu. Ya kalau sampai hari ini kami masih patuh dengan pakem ya, kami AI ya. Jadi conference pun kami juga nggak lari kemana-mana, tetap fokusnya ke AI. Kemudian jurnal Prof juga kita kelola itu yang di bawah Prof Agus juga memang tetap masih topik-topiknya berkaitan dengan AI. Jadi masih pakem on the track gitu artinya. Kira-kira itu sih gambarannya Pak Bayu, Pak Rajif. Tapi kalaulah misalnya memang pada akhirnya monggo silakan kompetisi biasa silakan ya sudah, tidak apa-apa juga, kami nggak masalah gitu. Artinya nanti ke depan kami akan menurunkan pakem tadi ya Prof ya. Yang tadinya cuma AI ya sekarang kalau ada orang minta IoT apa ya kami akan juga handle dengan resource yang ada di dalam kami. Kira-kira begitu sih. Ini hanya kaitannya etika saja mungkin saya rasa. Gitu kira-kira. Ya siap, Pak Indra dan Prof Agus. Di RICCSL juga sebetulnya nggak hanya AI yang ada di mana-mana ya, IoT ada di mana-mana, terus juga apa namanya yang manufacture juga ada. Jadi memang itu sedang kalau dari yang saya tangkap dari Pak Bambang, jadi memang saat ini AI itu hanya di ILO, memang itu. Ada di beberapa memang ini juga sedang kita mulai perbaiki ya, kayak kemarin SDG juga itu lebih heboh lagi. SDG ngambil telekomunikasinya ICOM, Connected juga ngambil. Itu tiga ini karena lahirnya dulu kan dari fakulti gitu ya Pak ya. Tapi memang kalau sekarang sudah arahnya Pak Bambang itu di satu cewek itu harus satu fokus keunggulan kebakaran. Memang kondisinya kita sangat paham Pak Prof Agus dan Pak Rita. Kami juga tetap semaksimal mungkin yang mendorong Pak Warek juga untuk menyelesaikan kondisi ini. Karena memang betul Pak dampaknya ke ILO. Sedikit lagi kalau kinerja keuangan itu kan udah semuanya dapat di atas.
makanya kita juga sangat memahami Prof ke kondisi ini. Pada itu di one-on-one kali ini memang tadinya kami juga berharap Pak Dekan juga hadir. Hanya memang kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian minta coba konfirm ke Prof Agus, barangkali ada arahan atau ternyata tetap jalan. Ya udah kita tetap jalan. Mohon maaf ya Prof, Pak Dekan lagi-lagi tidak bisa membersamai Prof Agus. Siap ya. Paling apa lagi Pak? Yang aktif, keaktifan Pak. Keaktifan. Terus ya. Oh iya, yang ini kan dulu curhat lagi jadinya nih. Jadi kita udah ngumpulin Pak di awal liburan tuh, kita semangat banget dapat arahan. Dosen penggerak, dosen perintis, apalagi pendobrak, apalah. Intinya kita udah selesai, udah kumpul nih, mereka udah seneng sih. Diakui SKS, setara sekian SKS gitu ya. Kan waktu kita mendabri aman untuk itu ya, akhirnya kita udah petakan gitu. Nah ternyata di kemudian hari itu SK-nya nggak ada gitu ya. Terus habis itu udah plotting, pas kita kasih tahu plotting, prodinya marah gitu. Jadi prodi masih merasa, iya kamu tuh sebagai prodi gitu ya. Tapi tidak separahnya Pak, siapa itu yang kereta api teh, Pak Ahmad Sugiana ya. Itu ya menurut saya kasihan banget sih, ketua CEO dipanggil kaprodi itu kan sebenarnya bukan pada tempatnya ya. Memanggil dalam arti ketemu ke ruangan saya itu sebenarnya udah bentuk menurut saya pelecehan struktural itu. Artinya kalau ketemu di meja rapat di bawah dekan atau di bawah RI gitu ya, bukan satu memanggil satu yang lain gitu ya. Artinya kita sejajar COE dengan prodi untuk mengorkestra sumber daya. Nah ini yang harus dikuatkan. At least seandainya memang konsep sekian SKS itu tidak jadi, itu kita bisalah mendefinisikan, punya kekuatan. Kami lagi menyusun tapi nggak tahu nih bakal dimarahin prodi atau enggak. Kita cuma minta kok hari Jumat jam 8 sampai jam 9 tolong dikosongkan gitu ya. Ini lagi ngedraft, lagi mikir, aduh nanti kemudian Ailu ini kan ada di banyak fakultas, di banyak prodi ya. Para prodi pada teriak-teriak, padahal mintanya cuma sejam, dikosongkan dari jam 8 sampai jam 9 untuk dosen-dosen Ailu. Nah seperti ini apakah bisa dibantu oleh dekanat ataupun levelnya Dian ya? Artinya komunikasi memang saya lihat kebijakan level Dian to Dian ya. Jadi dari misalnya Pak Babang ke Prof Dedi atau ke Pak Kemas gitu untuk ya kita cuma minta reservasi 1 jam, 1 pekan. Jumat jam 8 sampai jam 9. Itu pun juga boleh online. Artinya kita yakin orang bisa ngumpul. Karena kan kalau kita ngajak dosen tuh ada aja alasannya ya. Terutama kalau orang alasannya ngajar, nguji, itu kan kita paham ya, nggak bisa diinterap. Tapi kalau udah dikomunikasi dari awal reservasi, minta sejam, harusnya sih boleh-boleh aja ya, jam 8 sampai jam 9 gitu ya. Nah ini mungkin nggak ini bisa dibantu oleh ini ya, dari RI gitu Pak. Iya harus Prof, setuju Prof. Fungsinya dekan, ada dekan sama dekan kan harusnya itu. Siap Prof, kita catat nih Prof. Oke, nanti kita bikin NDE-nya ya. Berarti nanti NDE-nya dari Bambang ke banyak nih, ada FIK, ada banyak FIK, FRI, FIT, FTE, FIF. Yang FEB ada, FEB ada Bumia ya, Pak. Ya udah 7 dekan dikirimin semua tuh. Iya betul. Jakarta harus Pak. Oh Jakarta, iya tuh Jakarta lah tuh. Jakarta tuh yang bikin ribut malahan kan kita. Udah ini nggak boleh itu ya, mau nanya prodi, waduh ya wis ya udah kasih. Thank you Kak, mungkin dari saya Mas Bayu. Mungkin diinformasikan Pak Ajif. Baik Prof, izin kami meyakini bahwa Ailo ini yang paling banyak menjadi pejabat dan juga yang paling banyak sedang sekolah. Di total itu kami ada 21 dosen yang dari total 60 sekian anggota. Di sini sebagai catatan kita masih ada beberapa yang mungkin Prof Agus bisa dorong atau untuk membantu NTF-nya.
supaya mungkin mengikuti beberapa project ataupun hibah eksternal lainnya. Di sini kami memiliki beberapa list. Terlepas dari masih ada yang S2 dan jabatan, di sini misalnya ada Pak Dadang, ada Pak Dawam, ada Pak Kurniawan, kemudian ada Pak Danang Junaidi, ada Pak Dodi, ada Pak Diki, Bu Astri, Pak Yudi, Pak Dede, Pak Suprayogi, Pak Edi, Pak Kris, Muhammad Arzaki, dan juga Prof. Suyanto. Kita memahami pasti beliau sangat sibuk ya. Cuman mungkin apakah bisa pinjam nama atau seperti apa kegiatannya, kira-kira yang mungkin privilege-nya sebagai rektor, kesempatannya, atau kemudian ada Ibu Siti Saada, ada Ibu Pak Aris Saifuddin yang sudah SD, maaf, ada Pak Tom Hart ya, yang tapi belum mendapatkan NJFA. Nah, mungkin kira-kira dari ILO gimana Prof ya bisa nge-push PIC-PIC ini untuk kita dorong mengikuti kegiatan hibah riset eksternal ataupun hibah-hibah yang lainnya. Monggo, Bro. Prof masih lanjut. Oh iya, maaf. Iya Mas, jadi sebenarnya kita mau mengorkestra ini, tapi kita kendalanya ya tadi karena semua orang ini sibuk dan tiap prodi beda-beda. Kita dulu udah adain beberapa kali pertemuan, susah ngumpulnya ya. Ya tadi alasannya pas masa kuliah ngajar, pas masa libur nguji, pas di tengah liburan ada akreditasi. Lah kapan kosong ya? Mungkin terusnya memang tadi konvensi kita mendeklar waktu kosong untuk seluruh dosen ILO Jumat jam 8 sampai jam 9. Sejam aja sih, artinya kalau ngajar dari pagi ya mungkin bisa diatur-atur lah, bisa join setengah jam dulu atau apa. Nanti mohon izin nih kita akan kirim draftnya dari Mbak Dila ya, nanti diperiksa Pak Indra, dikirim lewat saya kemudian ke Pak Dekan, ke seluruh dekan. Jadi artinya komunikasinya dekan to dekan, kita minta deh desain ILO minta waktunya dari jam 8 sampai jam 9 gitu ya, hari Jumat ya, insya Allah. Mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan itu jadi salah satu alternatif cara kita mengorkestra nih banyak orang ini, karena beberapa di antaranya kan untouchable ya, hanya ada di grup. Saya udah tahu nggak tahu riwayatnya kemana. Misalnya nih Pak Dadang mantan direktur kan orang Telkom ya, kenapa masih ngajar di Telkom nggak? So far selama 1 tahun terakhir rasanya belum pernah ketemu gitu ya. Gitu. Jadi ini beliau masih di Teliu atau mungkin LB atau gimana, kan saya nggak tahu juga ya statusnya. Artinya emang Pak Dadang Setiawan, Prof, di situ. Ya, Dadang Setiawan. Nah, itu kis-kis ya contoh-contoh ini, artinya kan beberapa orang kan saya tidak tahu di status kepegawaiannya gitu. Kemudian Pak Didi Rohidin kan sedang ini mungkin ya ada case sementara waktu ya. Ini kan mungkin kita juga tidak bisa hitung sebagai sumber daya ya. Ya, seperti itu. Kemudian banyak sekolah juga ya. Di yang sekolah banyak banget ya, sekolah banyak. Anggun sekolah dan ya itu yang sekolah untouchable juga sih. Baik. Mungkin sekarang kan hibah itu dulu tidak boleh untuk yang sedang kuliah ataupun sekolah. Nah, banyak sekali sekarang program-program pemerintah yang malah menyukseskan ketika sambil sekolah. Iya. Program-program barunya kalau saya nggak salah. Nanti apakah mungkin mereka bisa diajak kolaborasi untuk yang sekolah mengerjakan proyek untuk bagiannya mereka, mungkin itu yang sih yang digunakan oleh beberapa cewek juga sebagai sharing best practice-nya, Prof, kemarin. Oh iya, jadi untuk yang mereka tuh lagi sekolah, kita dorong untuk apply topik ya kayak Pak Indra, Pak Yuda, itu kita dorong dengan topik yang bidang mereka sendiri gitu ya. Tapi kalau di luar topik itu enggak banget, jadi artinya memang harus benar-benar topik yang selaras dengan bidang yang bersangkutan. Paling bisa mengoptimalkannya seperti itu. Tapi ya tadi dimulai dari komunikasi ya. Kalau kita nggak info di grup, di mention ini yang slow respon, ini kan banyak yang lagi sekolah, kita juga nggak tahu nih statusnya gimana. Sekolahnya apakah baik-baik saja atau ada problem.
Karena mengevaluasi sekolah itu ranahnya prodi ya, ranahnya prodi, ranahnya fakultas. Kita nggak tahu status sekolah mereka baik-baik saja atau tidak gitu, sehingga kita ingin yang ngumpulin mereka itu sulit banget gitu ya. Ngumpulin itu karena kebetulan residensinya di gedung yang sama aja gitu ya. Mbak Vero, Mas Danang itu kebetulan di gedung itu ya, dengan dengan performan dan sebagainya itu ngumpul di situ kan. Tapi kalau udah di luar Telyu, walau nih nggak tahu nih situasinya seperti apa gitu, Pak Rajif ya. Baik, terakhir Prof, ada juga saya mengawal Prof Ari Barmawi untuk submit NICT. Karena kemarin beliau sangat tertarik PC ke saya beberapa kali dan bahkan beberapa hari terkait cyber security. Nah, nanti mungkin kita kawal bersama Prof untuk yang Siap, dengan senang hati ya. Kemudian yang kedua, ada hibah JSPS yang ketuanya boleh hanya S2 dan asisten ahli, Prof. Jadi mungkin nanti kita boleh dorong teman-teman AILO untuk mengikuti yang masih S2 dan statusnya masih asisten ahli. JSPS-nya yang ini, yang dengan Jepang itu bukan? Ya, Prof, betul. Tapi saya membaca itu hanya 2 proposal yang di ACC. Artinya kita juga berhitung gitu kan, probability acceptance-nya ya. Boleh, Prof. Ya, kita lebih ini aja Mas, yang beberapa kali saya nemu yang dari Jepang tuh ketat banget ya. Ya, dulu juga ada yang yang pengen dengan harus bermitra dengan salah satu negara rada terbelakang di ASEAN. Ya. Ini kayaknya usul dulu beberapa tahun Pak Khairul atau Bu Giva ya, yang kita adain workshop lah untuk nulis proposal bersama. Itu kayak bagus banget, saya juga sepakat sih kalau itu. Jadi energinya nggak habis di COE ya, itu bisa langsung di RI, workshopnya mungkin ada gede kali ya, misalkan di FRD itu. FRD mah nggak ada meja tulisnya ya, justru di ruang warak ya, yang di lantai 2 tuh ya. Nah, ruang COE ya, kalau itu ruang rapat besar COE ya, itu mungkin bisa juga. Ya boleh. Baik. Pak Lacif ya. Sekalian izin menyampaikan Prof, jadi kita tanggal 14 September nanti akan ada workshop penulisan jurnal terindeks nanti yang dipaparkan oleh Prof Andri Alamsyah. Kemudian nanti juga akan ada paparan dari workshop mengenai paten. Jadi salah satu indikatornya seperti Prof tadi sampaikan sudah kami kerjakan, sedang kami kerjakan insya Allah. Sama ini Prof, nanti apabila tertarik juga boleh, rencananya nanti minggu depan hari Kamis kami akan melakukan diskusi untuk membuat seminar nasional pengabdian masyarakat. Siapa tahu dari tim AILO ada yang ingin bergabung nanti dengan tim COE yang lain untuk kolaborasi. Boleh, insya Allah. Ya, mungkin dari saya itu Pak Bayu dan Prof. Prof Agus, kalau Pak Torah ini bisa GB-nya udah mau dengan ini Pak? Lagi diproses, lagi nyiapin ya. Lagi disiapin. Siap. Iya, AILO kan Pak? Betul? Iya, AILO. Ya, cukup dari saya Pak Nadiem. Terima kasih Prof Agus, Pak Indra, Bu Lila, Bu Lia. Baik, terima kasih Prof Agus dan Pak Indra dan Mbak Adila. Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan untuk menghadiri sesi one-on-one ini. Akhir kata, kami mewakili Pak Dekan, mohon maaf karena beliau belum bisa hadir pada kegiatan pada hari ini. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Pak Indra nih, Mas banget Pak Indra. Masa nih Pak Indra? Makan siang. Kasihan. Pak Bayu nih, undang-undang akhirnya makan siang nih. Mungkin mau disuapin mungkin ya. Bukan itu, masih di plastik. Iya. Lanjutkan Pak. Kesehatan ya. Ya sama. Assalamualaikum. Mari, waalaikumsalam.
Itu kalau kata lu udah keluar, kalau kata Pak Bambang memang kalau yang nggak sibuk nggak punya kerjaan kritik. Poin. Kalau banyak pekerjaan nggak mungkin Data kritik ya. Kritik mulu. Padahal yang lain IoT semua sih pada nggak pernah mau jalan lama. Bisa jadi kalah kompetisi dan kalah aksi. Tapi iya loh Pak, saya jujur waktu nama ke Telkom, nggak tahu ya, mungkin nyindir saya juga ya. Saya juga tidak marketing ya. Kelihatan selalu ngajak saya pimpinan juga, waduh saya nggak enak. Jadi dia itu sudah saya tawarin Pak Rina, kalau ini cuma satu.